Shalom, selamat pagi bagi kita sekalian. Kiranya damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan kita memenuhi seluruh kehidupan kita, dan kita pun melakukan segala sesuatu yang dikenan olehnya. Kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini dari Hagai pasal 2 ayat 16 sampai ayat 20. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan dari Hagai pasal 2 ayat 16 sampai ayat 20, dalam kerendahan hati mari kita berdoa. Dimuliakan namamu ya Tuhan dalam seluruh kehidupan kami, bahwa hanya Dikau yang kami puji dan kami muliakan, dan karena itu Tuhan, kami senantiasa menaruh harap hanya padamu saja. Di pagi hari ini, kami akan membaca firman-Mu. Kami akan merenungkannya. Dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, kiranya kami memahami firman-Mu ini dan melakukan sesuai kehendak-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, layakkanlah kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan dari Hagai pasal 2 ayat 16 sampai 20 berbunyi demikian. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan. Bagaimana keadaanmu ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Amin firman Tuhan. Prioritaskan Tuhan. Tema renungan kita pada saat ini. Jika kita pikir-pikir, saya dan kita semua, banyak hal yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Saya kira masing-masing kita punya prioritas. Prioritas akan pendidikan, prioritas terhadap karir, prioritas untuk hal-hal tertentu yang menjadi tujuan hidup kita. Namun mari belajar dari Hagai pasal 2 ayat 16 sampai 20 tentang prioritas akan pekerjaan pembangunan bait Allah. Pekerjaan pembangunan bait Allah ditekankan dalam bacaan kita ini. Pertama-tama diungkapkan bahwa bagaimanapun juga sangat penting umat Tuhan memperhatikan tentang pembangunan bait Allah. Pembangunan bait Allah tentu menjadi sebuah penekanan dari Allah melalui hambanya Hagai, yang mana setelah kembali dari tempat pembuangan, betapa pentingnya pembangunan bait Allah sebagai tempat memujinya, memuliakannya, dan menyembahnya. Allah meminta umatnya mempertimbangkan segala sesuatu untuk pembangunan bait-Nya. Namun pun demikian,
dalam pembangunan bait Allah yang diinginkan olehnya dilakukan oleh umatnya, terutama kepada para pemimpin umatnya, karena di sanalah letak hubungan Allah dengan umat sebagai simbol kehadiran Allah. Umat diminta oleh Tuhan untuk memprioritaskan pembangunan bait-Nya, ayat 16 bacaan kita ini. Dan kemudian di dalam pembangunan bait Allah, umat akan melihat betapa besar dampak dari pembangunan bait Allah. Umat akan mendapatkan berkat darinya. Umat akan memiliki segala yang diinginkan. Namun pun demikian, dalam ketidaktaatan, Tuhan pun memberikan hajaran kepada umat. Ayat 18 bacaan ini, "Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu, dengan hujan batu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan." Hajaran dari Tuhan diperlihatkan, dinyatakan ketika umat tidak memprioritaskan apa yang mesti dilakukan dalam hubungan keberimanan dengan Tuhan. Namun hajaran itu untuk membangkitkan motivasi bagi umat Tuhan, manakah yang menjadi prioritas dalam kehidupan umat Tuhan. Kita memaknai dalam bacaan ini, prioritas dalam bacaan ini adalah pembangunan bait Tuhan. Prioritas dari apapun yang akan dibangun, diletakkan, dibuat oleh umat Tuhan, tak lain pertama-tama menata kehidupan di hadapan Tuhan, menata keberimanan dengan Tuhan, menata segala sesuatu yang menjadi pondasi dan dasar dalam kehidupan setiap umat. Karena itu, jika Tuhan memberikan hajaran untuk membangkitkan dan menggerakkan semangat kepada umat Tuhan untuk memaknai dengan sungguh apa yang sangat prioritas dalam kehidupan setelah kembali dari pembuangan. Demikian di awal renungan tadi saya sampaikan bahwa masing-masing kita memiliki prioritas. Mari belajar dari bacaan ini, betapa pentingnya memelihara hubungan dengan Tuhan, betapa pentingnya memelihara segala sesuatu yang menjadi nafas hidup kita di hadapan Tuhan, memprioritaskan segala sesuatu yang menjadi nafas kita di hadapan Tuhan, yaitu iman kita yang sesungguhnya. Karena dengan demikian, kita pun akan memiliki hidup di hadapan Tuhan. Menjadikan Tuhan menjadi prioritas dalam hidup ini adalah sangat penting. Karena di balik kehidupan, di balik rencana, di balik apapun yang memprioritaskan Tuhan, di sana ada berkat yang menanti. Akhir dari ayat 20 dikatakan, "Mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat." Berkat untuk segala yang dilakukan di dalam Tuhan, ketika setiap orang memprioritaskan Tuhan. Pertanyaan untuk kita renungkan, pendengar renungan pagi pada saat ini. Apakah saya dan kita semua sungguh sudah memprioritaskan Tuhan? Apakah Tuhan sudah mendapat posisi yang tertinggi dalam hati, dalam pikiran, dalam kehidupan kita masing-masing? Ataukah Tuhan bukanlah yang menjadi prioritas bagi kita? Saya kira tiap kita akan menjawab di hadapan Tuhan. Karena tentu siapapun tak bisa memberikan ukuran kepada masing-masing kita atau kepada pribadi kita, selain kita secara pribadi mengungkapkannya di hadapan Tuhan. Namun dengan bacaan ini kita tahu
bahwa ternyata ketika memprioritaskan Tuhan dalam hidup ini, berkat menanti di sana. Berkat Tuhan dinyatakan. Dan tentu Tuhan pasti memperhitungkan ketika seseorang memprioritaskannya. Ketika seseorang menjadikannya yang utama dan yang terpenting dalam seluruh kehidupan yang diperkenankan dialami. Prioritas pembangunan bait Tuhan dalam bacaan ini sangat jelas. Maka sesungguhnya hati kita, kehidupan kita adalah bait Tuhan. Maka biarkanlah Tuhan bertahta dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Penuhilah seluruh hari-hari hidup kita dengan segala sesuatu yang dikenan oleh Tuhan. Sekiranya hidup ini sungguh selalu berkenan di hadapannya, melakukan segala yang Dia kenan, sehingga tak ada waktu dalam kehidupan kita yang berlalu selain hidup bersama dengan Tuhan, menempatkannya yang tertinggi dalam seluruh kehidupan kita. Apapun yang dilakukan, senantiasa tertuju kepada Tuhan. Apapun yang dikatakan, senantiasa tertuju kepada Tuhan. Apapun yang dipikirkan, senantiasa tertuju kepada Tuhan. Maka hari-hari kehidupan senantiasa dipenuhi dan diwarnai hanya oleh Tuhan saja. Yesus Kristus menjadikan kita prioritas, sebagaimana berkorban untuk kita semua. Maka demikianlah kita semua penting untuk menjadikannya prioritas dalam kehidupan kita. Selamat bagi kita semua untuk menjadikan Kristus prioritas dalam kehidupan kita. Roh Kudus memampukan kita menjadikannya prioritas dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Kasih-Mu melimpah dalam hidup kami, Tuhan. Tak ada dari sisi hidup kami yang tidak diberkati oleh Tuhan. Sungguh kami menyadarinya ya Tuhan, karenanya kami pun senantiasa menaruh harap kepadamu. Syukur untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada saat ini. Kami belajar untuk senantiasa menjadikan-Mu prioritas dalam hidup kami. Sekiranya kami tidak menyia-nyiakan hidup ini, melakukan hal yang tidak berkenan kepadamu. Kami berserah kepadamu di pagi hari ini ya Tuhan. Hanya padamu hati kami berpaut. Berkatilah kami, kasihanilah kami, topanglah kami. Biarlah hari-hari kehidupan kami senantiasa berlandas di dalam Tuhan. Ketika kami di rumah, ketika kami di tempat usaha, ketika kami di kantor, ketika kami di pasar, ketika kami di tempat kami masing-masing di mana Tuhan perkenankan di mana saja, senantiasa berlandaskan di dalam Tuhan saja. Biarlah seluruh kehidupan kami di dalam kuasa dan naungan-Mu ya Tuhan. Berkatilah setiap umat-Mu yang mendengarkan renungan pagi pada saat ini. Anak-anak, remaja, pemuda, pemudi, semua orang tua, semua oma, semua opa, dan siapapun itu Tuhan, peliharakanlah kasih setia-Mu menaungi, dan biarlah hari-hari hidup ini sungguh berpaut hanya kepada Tuhan saja. Semua rencana kehidupan kami pertaruhkan di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Pakai kami untuk melayani-Mu sejauh yang Tuhan kenan. Perlengkapi kami Tuhan dengan kuasa dan hikmat dan segala yang terbaik dari-Mu. Biarlah apapun yang kami lakukan sungguh untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk pemerintah kami, pemimpin kami, bangsa dan negara kami, dan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Biarlah damai sejahtera-Mu terus menaungi kami dan memampukan kami senantiasa menghadirkan segala yang terbaik dalam hidup ini karena pimpinan dan kuasa dari Tuhan. Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita.